Halo, perkenalkan nama saya Bintang Bejo Panosti Islam, bisa dipanggil Bejo. Saya dari Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang batu lempung. Batu lempung yaitu batuan yang memiliki struktur padat dengan susunan mineral yang lebih banyak dari batu lanau. Selain itu, batu lempung juga dapat diartikan sebagai salah satu jenis batuan sedimen yang bersifat liat atau plastis, tersusun dari hidrolis aluminium silikat atau mineral lempung yang ukuran butirannya halus. Ukuran butiran batu lempung sangatlah halus, yaitu 0,002 mm. Mirip dengan batu serpih, batu lempung sangat sulit diteliti. Sangat dibutuhkan analisis kimiawi agar ilmuwan tahu mineral penyusun batu lempung yang banyak mengandung silika. Silika ini berasal dari feldspar yang banyak ditemukan di lapisan kulit bumi. Setelah itu, batu lempung juga memiliki susunan unsur oksida besi yang berupa siderit, marakit, dan atau pirit. Mineral karbonat berupa bahan-bahan organik dan anorganik juga ditemukan pada batu lempung. Mineral penyusun batu lempung tersebut adalah mineral yang aktif secara elektrokimiawi. Para pakar harus menggunakan jenis mikroskop elektron untuk melihat jenis mineral yang terdapat pada batu lempung. Jenis-jenis batu lempung. Batu lempung mempunyai bentuk yang berbeda satu dengan lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan tempat pembentukan batu lempung. Batu lempung yang pembentukannya di lingkungan danau berbeda dengan batu lempung yang terbentuk di laut. Pada umumnya, batu lempung di laut akan mengandung fosil binatang laut dan memiliki lapisan yang tebal. Selain perbedaan yang sudah disebutkan, batu lempung dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan ada tidaknya proses pengangkutan atau transportasi, yaitu satu, transport clay. Disebut transport clay karena batu lempung sudah mengalami pengangkutan dari tempat terbentuknya. Ada 3 sumber tempat terbentuknya batu lempung, yaitu hasil abrasi pantai, hasil dari peramukan yang mengalami transportasi, serta hasil tercampurnya unsur kimia dan biokimia selama proses transportasi. Batu lempung memungkinkan untuk tercampur dengan mineral halus, diantaranya adalah oksida besi, kuarsa, dan bahan organisme. 2. Residual clay. Batu lempung jenis ini merupakan batu lempung yang tidak mengalami pengangkutan atau masih berada di tempat asalnya. Karakter fisiknya dipengaruhi oleh jenis batuan hidup, cuaca, dan aliran air. Jenis batuan lempung ini biasanya memiliki kualitas yang lebih baik daripada transport clay, serta banyak ditemukan di sekitar batuan hidupnya. Yang saya temukan ini termasuk batuan transport clay, karena batuan ini sudah mengalami pengangkutan dari tempat terbentuknya, ya di sekitar bibir pantai. Saat saya sedang KKL, ya, batuan ini saya temukan di situ, lebih tepatnya di daerah Parangtritis, Bantul. Kemudian jenis mineral yang ada di batuan lempung ialah seperti yang dijelaskan bahwa batuan lempung tersusun atas mineral hidrolis aluminium silikat. Mineral lempung tersebut dapat dibedakan lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah kaulinit. Mineral ini termasuk ke dalam kategori kaolin yang terdiri atas kepingan silika, tetrahedra, dan kepingan aluminium oktohedra. Kedua kepingan tersebut terikat satu sama lain sehingga terbentuk suatu lapisan atau suatu kesatuan.
Ikatan kedua ini merupakan ikatan hidrogen yang sulit dipisahkan. Karena ikatannya yang kuat, mineral ini tergolong stabil sehingga air tidak bisa menerobos masuk di antara kedua kepingan tersebut. Ketiadaan air yang di antara kedua kepingan tidak dapat menyusutkan ataupun mengembangkan sel satuannya. Kemudian halosite. Mineral halosite mirip dengan kaolinit, akan tetapi ikatannya lebih acak dan bisa terpisahkan oleh lapisan tunggal molekul air. Jika mineral ini tidak mengandung lapisan tunggal air karena telah dipanaskan, maka sifat dasar mineral akan berubah. Sifat dasar mineral halosite yaitu bentuk partikelnya mirip seperti silinder-silinder yang memanjang. Oke, kemudian montramolit. Mineral montramolit juga disebut dengan smectite yang merupakan mineral hasil bentukan suatu kepingan aluminium dan dua kepingan silika. Di antara dua kepingan silika terdapat kepingan oktahedra yang membentuk satu lapisan yang satu. Monmorlilit terbentuk dari proses sedimentasi bersuasana basa alkali yang sangat silikan. Selain itu, marmoriloid mempunyai ukuran kristal yang sangat kecil tetapi memiliki gaya tarik terhadap air yang sangat kuat sehingga air tersebut dapat memisahkan kepingan. Oke, kemudian ada lagi ilit. Bentuk susunan mineral ini terdiri dari kepingan aluminium oktahedra yang berada di antara kedua kepingan silika stahedra. Kepingan-kepingan tersebut saling terikat antara satu dengan yang lain dengan ikatan antar ion-ion kalium yang terdapat pada setiap kepingan. Ikatan ini tidak lebih kuat daripada ikatan hidrogen yang mengikat mineral kaolinit, tetapi lebih kuat daripada ikatan ionik yang mengikat mineral morilionit. Meski ikatannya tidak lebih kuat, susunan mineral ini tidak dapat mengembang akibat dari gerakan air yang berada di antara kedua kepingannya. Oke, kemudian manfaat dari batuan lempung sendiri yaitu sebagai bahan dasar keramik. Batuan lempung ini merupakan batuan yang bisa menjadi bahan dasar keramik. Nah, gimana caranya? Batuan lempung itu dicampur dengan air dan membentuk tanah liat dan digunakan untuk membuat keramik. Keramik tersebut dapat berupa ubin, lantai, dan dinding. Nah, kemudian manfaat keduanya adalah sebagai bahan dasar kertas. Batu lempung yang memiliki kandungan mineral kaolinit juga merupakan bahan dasar yang baik untuk perbuatan kertas yang berkualitas tinggi. Nah, kemudian yang ketiga sebagai penyerap cairan. Batu lempung yang terbentuk dari abu hasil letusan gunung berapi sering digunakan untuk menyerap cairan yang ada pada kandang binatang ternak. Oke, sedikit penjelasan batuan ini. Saya kira cukup. Mohon maaf jika ada kurang atau salah kata. Sekian dan terima kasih.